Mau aku daftar mana? Aduh, energi terkuras. Swepot Suara Bumi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kayak warga Kaimunan yang berbahagia dimanapun berada. Nah, kembali lagi di Swepot, Suara Bumi Podcast. Di kesempatan kali ini kita bakalan bincang-bincang seru nih sama salah seorang pemateri kita. Nah, sebelum lebih jauh bincang-bincang, mungkin kenalin dulu nih, aku Imra yang bakalan jadi host dalam kesempatan kali ini. Nah, mungkin udah ada nih salah seorang pemateri kita di hadapan kita. Sebelum kita mulai, boleh dong pemateri kita kenalan dulu nih sama pemirsa kita. Boleh, kenalan dulu. Oke, thank you Imra. Perkenalkan, sahabat KM semua. Nama aku Muhammad Hasbi Syukri, biasa dipanggil Hasbi, asal Pasaman Barat, Sumatera Barat, dan sekarang menduduki jadi mahasiswa di kedokteran angkatan 2019 Universitas Andalas Imra. Oke, siap. Dari Fakultas Kedokteran, jurusan kedokteran ya, Bi? Jurusan pendidikan dokter. Oh, pendidikan dokter. Siap. Nah, teman-teman, kita bakalan bincang-bincang seru nih. Kira-kira apa yang bakalan kita bincangin sekarang, Bi? Apa ya? Aduh. Itu tergantung moderator. Oh, tergantung moderator ya. Nah, Siap. nanti kita bakalan bincang-bincang seputar pengalaman Hasbi, terus gimana Hasbi menghadapi sesuatu yang pingin dia perjuangin, namun sesuatu itu nggak kesampaian. Nah, gimana caranya dia memanajemen emosinya sehingga dia bisa memaintain itu dan tidak sampai kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Kurang lebih gitu sih yang gambaran yang bakal kita bicarakan di kesempatan kali ini. Asik. Nah, mungkin bicara ini kali ya, Bi. Di awal-awal ini mungkin kita bicara kesibukan dulu. Hasbi kesibukannya sekarang apa, Bi? Oke, Imra. Untuk kesibukan sendiri mungkin seperti mahasiswa biasa, kuliah, siap. belajar, organisasi, ya tuntutan mahasiswa lah itu Pak ya, sebagai penggerak dan juga gitu. Sekarang palingan di BEM, di PSDM BEM, dan untuk kegiatan palingan mulai nyusun, coba-coba karena udah siap untuk skripsi kan. Oke. Berarti kesibukan di BEM terus lagi proses penyusunan ya, Bi? Iya. Nah, dengar beberapa dari teman-teman nih, Hasbi sempat ikut beberapa UKM yang bejibun itu, gimana ceritanya tuh, Bi? Oh, bejibun ya. Ya, karena sebenarnya tergantung gimana konsepnya sih ya. Pasti kita udah ada target, tujuan dari awal kita masuk, tentunya kita udah pasti nih, udah ada tujuan yang jelas harusnya kan. Oke, jadi semenjak masuk kuliah memang Hasbi disinilah ladang kita untuk berkarya di masa kuliah nih lah masa terakhir menurut Hasbi. Masa terakhir, kenapa masa terakhir? Karena di sini pembuktian bukan lagi percobaan. Karena mungkin dari SD, sekolah sampailah kita di masa kuliah menjadi mahasiswa. Jadi ya di sini ladang terakhirnya menurut Hasbi menimba pengalaman, skill segala macamnya. Jadi semenjak masuk kuliah tuh, jadi udah bertekad nih ikut aktivis, menjadi organisator segala macamnya. Selain kuliah ya, kuliah. Karena kalau kuliah tuh learning, long life learning gitu kan. Jadi ya harus jangka panjang pembelajaran kita. Jadinya sampai mati pun kita harus belajar gitu kan. Tapi ada pengalaman yang mungkin di kuliah nih tidak kita dapatkan lagi selanjutnya, itu organisasi gitu kan. Jadi masuk kuliah tuh targetnya memang banyak pengalaman, banyak kita coba itu ini segala macamnya, sehingga kita dapat relasi, dapatkan skill yang kita punya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi memang ada beberapa UKM kayak Kosbema ikut penalaran, itu di kedokteran ada jurnalis, ada SMKI Kantor Senat Kedokteran Indonesia, tuh BEM, tuh Totalnya aja deh. Totalnya berapa, Bi? total 7 mungkin. Total 7. Ya. Di awal-awal pas maba berarti ya, Bi? Ya, pas awal maba. Nah, kalau sekarang berarti udah diminimalisir berarti dah. Semenjak bakti kan 5 Okay. 5 sekarang. Wah, teman-teman, 5 itu lumayan bisa dibilang jumlah yang lumayan gede loh ya kalau untuk jumlah organisasi yang kita ikutin. Mungkin nanti kita bakalan uli-uli juga gimana Hasbi menghadapi itu, terus gimana dia bagi waktunya, terus ketika lagi ngedown gimana dia kayak biar nggak terlalu kelihatan ngedownnya, terus biar nggak berlarut-larut gitu ya, Bi. Nah, mungkin ini, Bi.
Kalau untuk sekarang ini kan Asbi udah ada pengalaman beberapa kali ikut organisasi, terus tadi juga cerita itu tuh emang sebenarnya target di awalnya mau ngambil banyak organisasi. Nah sekarang ini kan udah semester 5 juga, udah di penghujung. Tadi udah mulai nyusun juga gitu kan. Target dalam beberapa tahun ke depan ini seperti apa gitu nih? Ada target besar nggak? Target dalam beberapa tahun ke depan ya. Kalau target beberapa tahun ke depan ya guys, mungkin selesai sesuai dengan tepat waktu lah ya, karena di jurusan di kedokteran tentunya butuh waktu yang lama juga. Semoga bisa tamat di paling cepat tuh 6 tahun kan ya, sekitar 2025-2026 kan. Siap. Itu mungkin ya melanjutkan estafet umur lah ya, untuk menuju dewasa muda lah gitu. Jadi ya palingan selain pendidikan, mengejar cita-cita kebahagiaan keluarga, dokter mungkin nikah dan segala macamnya mungkin. Oke, berarti kalau yang barusan Hasbi ceritakan tuh baru lurus aja nih. Ya. Nah, ada nggak kira-kira target besar yang sekiranya belum Hasbi ceritain ke orang, atau kayak dokter yang seperti ini, atau punya rumah sakit sendiri atau apa gitu? Target-target seperti itu ada nggak, Bi? Kami udah sepakat di keluarga. Yang jelas kita kebahagiaan terbesar pasti mencapai kebahagiaan orang tua lah ya kan. Setiap orang mungkin masih punya keluarga, yang masih cita-cita untuk keluarganya juga, dan kami udah sepakat itu semoga di nikah nanti bisa maharnya haji bareng. Masya Allah, luar biasa ya. Pasangan. Jadi udah ngumpulin juga. Ngumpulin niat, ngumpulin motivasi niat, gitu ya. Finansial, pundi-pundi. Pundi-pundi Oke, terus. siap. Nah, ini udah beberapa cerita nih dari Hasbi. Soal ini gimana, Bi? Kan ada momen-momennya tuh, kita manusia kan ada momen-momen ketika kita berada di bawah, terus merasa ngedown kayak gitu, Bi. Ada nggak Hasbi merasakan hal-hal yang seperti itu dalam mencapai target-targetnya? Boleh dong diceritain salah satu momen aja yang sekiranya itu bikin Hasbi agak gitu. Iya. Patah semangat atau ngedown gitu. Ada nggak momennya seperti itu? Oke. Semua kita sepakat lah ya, pasti ada masalah dalam setiap kehidupan ya. Karena hidup tuh penuh dengan masalah. Ya, kalau nggak mau masalah ya mati aja gitu kan. Jadi ya asalkan kita bisa melaluinya, bukan meninggalkan ya kan. Jadi ya gimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan, emosi-emosi kita bisa dapat terkontrol sesuai dengan harapan kita, walaupun kita dalam kondisi down. Mungkin ya gimana kita mensiasatinya, ya mungkin gimana kita untuk hidup bahagia lah mungkin ya. Karena kalau seandainya hidup memikirkan ke pusingan aja, permasalahan aja, tentunya bisa kita stres dan ujung-ujung bunuh diri nanti kan. Seperti ya kebanyakan sekarang juga isu-isu bunuh diri, mengakhiri hidupnya, segala macamnya itu nasia karena udah stres dengan kehidupannya gitu kan. Jadi gimana kita untuk bahagia, gimana kita bisa mengontrol diri kita dengan keluarga, kalau seandainya memang keluarga belum bisa, gimana kita dengan teman, segala macamnya. Jadi bagaimana kita mengendalikan itu sih yang paling penting menurut saya. Bagaimana mengendalikannya. Nah, bisa dibilang itu relate ke tema kita, apa yang mau kita angkat tadi ya, manajemen emosional ya, Bi. Iya. Nah, mungkin kalau secara teori yang host ini kan nggak terlalu dalam lah kajiannya. Mungkin dari Hasbi bisa menjelaskan sedikit ke penonton atau teman-teman kita gimana terkait itu, Bi, yang manajemen emosional tadi, Bi. Oke. Untuk manajemen emosional ya. Manajemen emosional seperti namanya, manajemen bagaimana kita mengendalikan, bagaimana kita mengontrol, bagaimana kita menyesuaikan. Itu yang namanya manajemen. Sedangkan emosional bagaimana kita dapat beradaptasi dengan tingkah laku, amarah, dan kita dapat berdamai dengan kondisi hati kita. Jadi manajemen emosional tuh ya bagaimana kita dapat menyesuaikan dan mengendalikan dengan amarah, dengan tingkah laku, dengan kondisi segala macamnya. Jadi untuk manajemen emosional ini sendiri bagaimana kita dapat menyesuaikan dengan hal yang ada. Jadi ada beberapa hal sesuai dengan di bukunya William Adrogan, itu gimana kita 8 cara untuk mengendalikan emosional ini. 8 cara itu kurang lebih ada beberapa caranya itu bisa lebih spesifiknya di psikologi ya mungkin ya. Tapi 8 cara tersebut
minimal ada 4 cara yang harus kita tanamkan, yang harus kita ketahui prinsipnya agar kita dalam situasi down kita juga bisa tetap bangkit gitu ya. Kalau dari Hasbi sendiri, dari pengalaman sendiri mungkin ketika kita down bisa menerapkan cara-cara berikut seperti satu kayak breathing down, dimana ketika kita down kita ya bersabar mungkin, tarik nafas. Itu juga akan minimal mengurangi apa permasalahan kita. Misalnya mungkin sering sih kita misalnya kita sabar, marah, tarik nafas. Itu dalam secara status psikologinya dapat menyembuhkan apa emosional itu sendiri gitu kan. Berarti selain di agama dianjurkan untuk sabar, ternyata ada teorinya juga. Ya betul sendiri. Kalau seandainya emosional juga sesuai dengan Hasbi nih. Kalau seandainya kita juga dalam kondisi down itu seperti doanya juga mungkin Hasbi Robbi Jalallah misalnya ada gue kan Hasbi Robbi. Di situ juga gimana kita bisa mengontrol amarah kita, emosional kita. Dan ada juga mungkin mengendalikannya dengan hobi kita. Kalau seandainya memang hobi kita nulis atau meluangkan dengan tulisan atau dengan teriakan, itu tergantung orangnya masing-masing. Gimana kita mengendalikannya ya dengan kesendirian lah mungkin ya, dengan sang pencipta, dengan ya mengadunya sesuai dengan orang yang tepat gitu kan. Tidak hanya ke orang, mungkin ya ke pencipta, ke Allah pun tentunya kita tempat mengadu, tempat bercerita, mengendalikannya dengan jangan sendiri, karena ketika kita sendiri yang namanya gelas ketika diisi terus-menerus tentunya akan tumpah juga. Begitu juga dengan emosi. Emosi ini tentunya jika seandainya dituangkan saja tanpa ada disebarkan tentunya pasti akan meluap gitu kan, tumpah. Jadi ya gimana kita mengontrol bahagia kita secara diri sendiri sih. Sih. Cuman yang tadi tuh menarik bagian Hasbi bilang kalau kita ada masalah jangan dibiarin sampai tumpah gitu. Ini ada berpengaruh nggak sih terhadap kan ada tipe-tipe kepribadian orang yang ada introvert, ada extrovert. Nah kalau yang introvert biasanya kan dia lebih senang ketika ada sesuatu itu healingnya ke diri sendiri, misalkan habisin waktu sendiri. Sedangkan yang extrovert dia lebih suka kayak cengkerama sama orang, pergi jalan atau apa gitu. Nah itu ada ngaruh nggak sih? Bakal ngaruh juga nggak sih terhadap cara dia menumpahkan apa permasalahan-permasalahannya tadi tuh Bi? Ya, kalau dari Hasbi sendiri, Hasbi sebenarnya bukan dua kepribadian juga sih, tapi dulunya introvert ya, introvert banget sampai dulu orang tuh ya mengira Hasbi ini kayak sendiri ya terus kan, ya sampai sekarang mungkin lebih asik sendiri mungkin gitu kan. Dan sampai mungkin dulu tuh nggak mengenal orang lain, cerita tuh memang ke diri sendiri sampai ke orang tua mungkin nggak cerita kan, nggak tahu permasalahan kan. Tapi di sisi lain ketika kita mencoba, kita bersahabat dengan orang lain, kita ya asik dengan orang lain, dapat juga nih enaknya gitu kan. Di situ juga kita bisa melupakan sejenak, walaupun mungkin teman kadang tidak menjadi situasi dimana kita mungkin kecewa mungkin dengan teman tersebut, tapi di sisi lain juga kita bisa melupakan beberapa permasalahan dengan cara berteman gitu kan ya. Dengan cara kita mungkin main futsal kalau di cowok misalnya kan, ada berapa yang mungkin kita bisa melupakan sejenak permasalahan kita dengan cara melampiaskan atau membuangkan permasalahan kita tersebut dengan hobi kita, dengan teman segala macamnya. Jadi dengan cara ekstrovert pun mencoba menjadi ekstrovert ya nggak masalah ya kan. Oke. Berarti kalau meskipun kita ngerasa kayak kita introvert atau apa, sesekali coba buka diri juga kan ya. Ya. Oke. Buka diri. Mungkin untuk selanjutnya nih Bi, terkait hal-hal yang udah Hasbi lakuin buat manajemen emosionalnya, terus udah cerita juga tadi terkait gimana ketika ada permasalahan gimana Hasbi memaintainnya biar nggak tumpah gitu dengan cara dilarikan ke hobi atau cerita ke orang gitu. Mungkin sekarang kita ada sedikit games nih. Games ya. Siap. Games. Nah, aturan gamesnya itu ini bakalan ada 2 kalimat atau 2 kata. Jadi Hasbi pilih satu. Jadi pas aku bacanya Hasbi pilih dengan cepat gitu ya. Nah, jadi cluenya itu ketika Hasbi lagi ngedown, Hasbi akan. Jadi ketika Hasbi lagi ngedown, Hasbi akan nomor 1 misalkan ini dan ini, Hasbi pilih satu. Oke, kita coba ya, Bi. Kita coba ya. Oke, siap. Ini Hasbi ya, warga KM ngikut. Warga KM boleh dicatat juga nih, boleh dicatat. Terus nanti kalau udah tulis di kolom komentarnya, di kolom komentar YouTube. Siap. Nah, ini ketika Hasbi lagi ngedown, Hasbi bakalan baca buku atau nonton? Nonton.
Kenapa tuh Bi nonton? Oh gitu ya, kenapa karena baru keluar Money Heist season 5 kan. Asik. Oh, udah sampai episode berapa sekarang? Udah 5 udah selesai. Oh, asik. Tokyo mati, udah tahu ya belum? Oh, belum. Waduh, kasihan. Ternyata ketinggalan. Aduh, pemuda sangat disayangkan sih. Siap. Berarti Hasbi bakal milih nonton daripada baca buku. Oke. Ketika Hasbi ngedown, Hasbi bakalan healing dengan cara jogging atau main badminton? Main badminton sih. Main badminton. Nggak suka jogging berarti ya? Be? Jogging suka juga, tapi badminton cuma berdiri ya. Kalau joggingnya berdua atau bertiga gimana, Bi? Oh boleh ya? dicoba. Oke, siap. Yang ketiga nih, ketika Hasbi lagi ngedown ketika kuliah, Hasbi bakalan pilih full cam atau steady cost? Stay di kos ya. Masa nggak pulang, Bi? Karena sambal di kos lumayan enak. Siap. Berarti lebih pilih steady cost karena tadi juga ya, Bi, lokasi rumah lumayan jauh ya? Tuh ya, lokasi rumah jauh tuh udah 6 tahun dia selama ya, dia udah kebal nggak di rumah. Jiwa-jiwa jauh dari rumahnya sama, aman ya. Oke. Siap. Nih ada 2 pertanyaan terakhir. Ketika Hasbi lagi ngedown, Hasbi bakalan panik atau santuy? Santuy ya. Oke, bisa teruji nih, Bi? Udah. Teruji ketika bakti udah, kemarin. udah. Oke, siap. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup nih. Ketika Hasbi lagi ngedown, dia bakalan milih makan-makan atau tiduran? Makan. Oke, makan-makannya gimana nih biasanya? Makan-makan keluar apa masak di kosan, Bi? Makan healing mungkin lah. Makan mencoba cita rasa Indonesia di mana-mana. Asik. Oke, siap. Selagi keuangan ada ya. Udah di rumah lagi. Tuang menipis ya tiduran aja di ya. rumah lagi. Asik. Oke. Mungkin itu aja sih Games Abi. Buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita dari tadi, aku rasa itu aja perbincangan seru kita bareng Hasbi. Mungkin barangkali kita ajak lagi Hasbi buat bincang-bincang dengan topik yang lain ya, Bi. Bisa ya, Bi. Diluangin waktunya nih. Aman, Oke, dikondisikan. Oke, thank you teman-teman yang udah menyempatkan diri buat nonton, terus meluangkan waktunya buat pantengin kita dari awal sampai akhir. Sebelum kita tutup, ada nggak kira-kira closing statement dari Hasbi yang mau disampaikan ke teman-teman penonton? Oke, mungkin untuk closing statement dari Hasbi, pertama semangat ya, tapi semangat itu udah sering kali mungkin ya. Udah sering kali, mungkin semoga kita di sini dan penonton semua, warga KM sekalian bisa untuk lebih produktif bagaimana, apalagi kita di kondisi pandemi begitu kan. Dan untuk manajemen emosional sendiri mungkin kita ketika kita lelah, mager dan segala macamnya, ingat lagi bagaimana tujuan kita, bagaimana kita dapat mengendalikan diri kita, insecure kita kalau seandainya di posisi insecure mungkin bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, membayangkan diri kita sebagai posisi di mana sih kita, kalau seandainya kita bisa, tentunya kita akan bisa gitu. Ketika kita mungkin di posisi lemah, down, mungkin bagaimana kita dapat membuang atau mengendalikan amarah tersebut sesuai dengan kebiasaan kita, bagaimana hobi kita, dan meluangkannya kepada orang-orang yang pas begitu. Jadi jangan stres, bahagia selalu, stay life on my life. Pokoknya bahagialah terus, santuy tapi tetap selesai gitu kan. Bagaimanapun kehidupan kita. Siap. Gitu teman-teman, intinya yang mau disampaikan Hasbi, tetap santuy, tetap produktif. Nah, kalau ada permasalahan tetap santuy aja, cari orang tepat buat cerita gitu ya, Bi. Betul. Nah, thank you teman-teman yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di Swepod Suara Bumi Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.